Selamat pagi siswa kami kelas 6, bertemu kembali dengan Ibu Fani pada pembelajaran IPS dengan judul Upaya Mempertahankan Kemerdekaan. Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa kita sudah merdeka dong ya anak-anak. Namun kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaannya. Mengapa demikian? Ternyata anak-anak kami, negara kita masih mendapat gangguan dari bangsa asing yang datang ke Indonesia seperti dari pemerintahan Belanda. Nah, pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa kita. Sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Nah, bagaimanakah perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia di berbagai daerah? Nah, berikut akan kita bahas ya. Nah, yang pertama kita akan bahas pertempuran di Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Mallabi. Tanggal 27 sampai 30 Oktober terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan puncak dari pertempuran tersebut terbunuhnya Brigadir Jenderal Mallabi. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi bahwa semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun, ultimatum itu ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945 terjadilah pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris mengepung Surabaya dari darat, laut, dan udara. Nah, disitulah terjadi peristiwa 10 November yang diperingati sebagai Hari Pahlawan, karena di sana banyak para pahlawan kita gugur ya. Nah, anak-anak, di Bandung juga terjadi pertempuran ya, di mana pasukan Inggris tiba di Bandung serta diboncengi oleh NIKA atau organisasi semi militer Belanda. Akibatnya pertempuran di sana tak terhindarkan. Beberapa kali tentara keamanan rakyat melancarkan serangan ke markas sekutu, di mana sekutu menyampaikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat agar kota Bandung segera dikosongkan dari penduduk dan tentaranya. Ultimatum sekutu tersebut mendorong tentara Republik Indonesia melakukan operasi Bumi Hangus. Peristiwa ini kemudian lebih dikenal dengan peristiwa Bandung Lautan Api karena pada tanggal 23 Maret 1946 para pejuang Indonesia membumi hanguskan Bandung bagian selatan untuk mencegah tentara sekutu dan NIKA menggunakan semua fasilitas sebagai markas mereka. Tidak hanya di Pulau Jawa ya anak-anaknya, di Sumatera juga terjadi pertempuran yang disebut juga dengan pertempuran Medan Area. Nah, pertempuran Medan Area ini terjadi di Medan, Sumatera Utara yang disebabkan oleh sekutu dan Belanda ingin mengambil alih kekuasaan kota Medan. Namun penduduk pun tidak terima dan melakukan perlawanan. Untuk menghadang dan membatasi gerak para pemuda, sekutu memasang papan yang tertulis Fixed Boundaries Medan Area atau batas resmi wilayah Medan di berbagai pinggiran kota Medan. Oleh karena itu, pertempuran ini dikenal dengan nama Pertempuran Medan Area. Nah, selain itu di Semarang juga terjadi pertempuran ya anak-anak ya. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu mendarat di Semarang sambil membonceng NIKA atau organisasi semi militer Belanda. Hal ini menimbulkan kemarahan lagi pada pihak Indonesia. Salah satu tokoh pertempuran ini adalah Kolonel Sudirman. Beliau menerapkan taktik serangan mendadak di semua sektor dan pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh terkurung. Pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan mengusir sekutu dari Ambarawa. Untuk mengenang pertempuran tersebut didirikanlah Monumen Palagan Ambarawa. Anak-anak, selain perjuangan melalui pertempuran, Indonesia juga mempertahankan kemerdekaan melalui diplomasi. Berikut akan kita bahas. Diplomasi disebut juga dengan perundingan ya. Ada berbagai perundingan yang dilakukan oleh Indonesia dan Belanda, yaitu yang pertama perundingan Linggarjati,
Perundingan Renville, Perundingan Royan-Royan, Konferensi Inter-Indonesia, Konferensi Meja Bundar. Yang pertama akan kita bahas Perundingan Linggarjati. Ya, ini dilakukan pada 10 November 1946 di Linggarjati, Jawa Barat, yang dipimpin oleh Sultan Syarif dari Indonesia, Profesor Willem Segermont dari Belanda. Nah, penengahnya adalah Lord Killer dari Inggris. Adapun hasil perundingannya yaitu Belanda mengakui Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan de facto. Republik Indonesia dan Belanda bekerja sama membentuk RIS. RIS dan Belanda membentuk Uni Indonesia Belanda yang diketuai oleh Ratu Wilhelmina. Nah, yang kedua, Perundingan Renville. Ini berlangsung pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948 di atas kapal Amerika bernama USS Renville. Ini berlangsung selama 1 tahun ya anak-anak ya. Dalam Perundingan Renville ini, sebagian besar wakil-wakil Belanda itu berasal dari negara kita sendiri yang mendukung Belanda. Hal ini dilakukan Belanda sebagai bentuk adu domba agar gampang menguasai Indonesia. Nah, adapun hasil perundingannya ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948. Nah, yang ketiga Perundingan Royan-Royan. Nah, dipimpin oleh Muhammad Royan dari Indonesia, Dr. Joseph van Royen dari Belanda, dan hasil perundingannya ditandatangani di Jakarta di Juni 1949. Hasilnya itu adalah sebagai berikut. Nah, yang keempat adalah Konferensi Inter-Indonesia. Ini diadakan untuk menyatukan pandangan politik dalam upaya menghadapi Belanda di Konferensi Meja Bundar. Nah, konferensi ini dilakukan dengan 2 tahap, yaitu pada tanggal 19 sampai 22 Juli 1949 di Yogyakarta. Tahap kedua yaitu 31 sampai 3 Agustus di Jakarta ya. Adapun hasil perundingannya sebagai berikut. Dan yang kelima adalah Konferensi Meja Bundar atau KMB. Ini dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949 di Den Haag. Nah, hasil perundingannya itu adalah sebagai berikut. Nah, setelah hasil perundingan ini terbentuk, negara Indonesia mendapat pengakuan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949 dari Belanda. Nah, penjajahan Belanda di Indonesia telah berakhir. Baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak bisa mengerti. Berikutnya akan Ibu kasih tugas. Sekian dan terima kasih.